BRICS adalah aliansi yang terdiri dari 5 negara, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Organisasi ini dibentuk sebagai upaya untuk menyeimbangkan dominasi perdagangan global yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat, Eropa, dan NATO selama 75 tahun terakhir. Pada konferensi di akhir tahun 2013, Tiongkok mengungkapkan keinginannya untuk menambah anggota baru ke dalam BRICS. Tapi apa sebenarnya BRICS itu? Mengapa Tiongkok ingin memperluas keanggotaan blok ini? Sebelum kita mulai membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk bergabung dengan grup yang saya tautkan di atas halaman untuk berdiskusi lebih dalam tentang topik keuangan, ekonomi, dan investasi. Oke, lanjut. BRICS merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada bidang ekonomi dan politik, yang anggotanya terdiri dari negara-negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah, lembaga keuangan besar, dan kemajuan teknologi yang signifikan. Negara-negara ini diproyeksikan akan berkontribusi lebih dari 50% PDB global pada tahun 2030 dan diprediksi akan melampaui kekuatan ekonomi dunia saat ini dalam hal PDB sekitar pada tahun 2040. Selain itu, BRICS juga dianggap sebagai penyeimbang G7 dengan mengusulkan sistem pembayaran bersama dan satu mata uang yang bertujuan untuk mencapai kemandirian dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF yang banyak dipengaruhi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Namun sejak didirikan, hanya Tiongkok yang berhasil mencapai prestasi yang signifikan. Rusia di sisi lain mengalami berbagai masalah seperti sengketa wilayah, fluktuasi harga minyak dan gas, serta sanksi yang diterapkan akibat konflik di Ukraina. Brasil juga menghadapi tantangan yang serius. Berbeda dengan Tiongkok, sejak tahun 2001, PDB tahunan Tiongkok telah melampaui negara-negara lain dalam blok itu dan diperkirakan akan terus meningkat melampaui Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang. BRICS Plus adalah rencana Tiongkok untuk menciptakan keseimbangan kekuatan global yang baru. Namun impian untuk membentuk tatanan baru itu melalui BRICS tampaknya masih jauh dari kenyataan. Ketimpangan ekonomi antar negara anggota memunculkan rasa saling curiga, dan konflik antara Tiongkok dan India juga masih belum terselesaikan. Menurut Xi Jinping, memperluas keanggotaan BRICS tidak hanya akan membawa energi baru untuk perkembangan kelompok ini, tetapi juga akan memperkuat otonomi BRICS dalam menangani isu-isu global, mendukung terciptanya tatanan internasional yang lebih adil dan beragam dibandingkan dengan tatanan yang didominasi oleh kekuatan ekonomi barat. Baru-baru ini, Rusia menyatakan keinginannya agar Indonesia bergabung dengan BRICS. Namun pemerintah kita masih mempertimbangkan hal itu. Pertanyaannya, apakah bergabung dengan blok BRICS akan memberikan manfaat ekonomi bagi negara kita? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Kita diskusi bersama-sama.